Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tridenggat Saputra atau TDS di Barometer Bogor Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan salah satu tokoh muda Kabupaten Bogor. Nah, makanya nanti kita kenalan dulu dengan Kang Asep ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu agar masyarakat Kabupaten Bogor atau pemirsa Barometer Bogor tahu siapa sih Kang Asep gitu. Oke, makasih Kang ya. Nama saya Kang Asep. Saya asli Tenjo, putra daerah Tenjo. Mungkin begitu cukup Kang. Oke. Nah, terus Kang, kegiatan sehari-hari apa sih Kang sebenarnya Kang? Kalau kegiatan sehari-hari, saya usaha Kang. Usaha ya? Berarti termasuk ini ya, pengusaha muda juga ya? Mungkin begitulah. Mungkin di organisasi kan, masuk organisasi apa nih kira-kira? Kalau organisasi memang dari sekolah dulu saya udah organisasi, dari mulai OSIS, pramuka, sampai di pesantren juga dulu saya aktif di organisasi. Terus masuk kampus juga kita organisasi. Ternyata setelah selesai di kampus juga masuk di lingkungan masyarakat yang ini juga tetap saya aktif di organisasi juga. Artinya aktif di organisasi kepemudaan ya? Lebih kita ngobrol-ngobrol santai tapi ada isinya gitu Kang Asep ya? Ya, siap. Sebagai tokoh muda nih Kang Asep ya, melihat kondisi sekarang ya, khususnya di Kabupaten Bogor lah kita bicarakan, di masa pandemi ini seperti apa sih secara sosial masyarakatnya, ekonominya seperti apa nih? Menurut pandangan Kang Asep nih? Ini sebetulnya fenomena yang menarik ya. Menarik dalam arti banyak persepsi dari berbagai elemen masyarakat, juga pada akhirnya kita terbentur pada satu keadaan ya, dimana keadaan ini sebetulnya kita tidak ada pilihan. Bagaimana masyarakat dituntut untuk survival ya. Masyarakat harus bisa bertahan dalam situasi yang semuanya serba sulit kan begitu. Kalau saya melihat situasi hari ini dari kacamata yang sangat komprehensif, entah itu dari segi ekonomi, politik, juga memang ini sangat berkaitan juga terhadap situasi budaya baru ya. Karena bagaimanapun fenomena ini sangat berpengaruh terhadap struktur kehidupan masyarakat. Nah, kalau melihat secara ekonomi masyarakat di masa sekarang gitu, tentunya dampaknya bukan hanya masyarakat kelas bawah gitu, artinya dari tingkat atas pun terdampak gitu kan. Yang akan tadi sebutkan bahwa sekarang di masa ini bahwa sulit ekonomi masyarakat. Artinya sekarang kan ada kan ya bantuan-bantuan pemerintah yang turun ke masyarakat. Menurut Akang efektif nggak sih itu? Sebetulnya ini kan salah satu langkah pemerintah yang real menurut saya ketika menghadapi situasi yang katakan semua roda perekonomian dikatakan bukan mati total ya, tapi ini perlu ada campur tangan pemerintah untuk ikut mengatasi itu. Adapun yang kemudian hari ini pemerintah mengeluarkan berbagai jenis bantuan, itu kan sifatnya mungkin sementara ya. Karena tidak selamanya pemerintah itu memberikan bantuan yang katakanlah ada BST dan lain-lain, itu kan sifatnya sementara. Tapi paling tidak saya melihat bicara bantuan sebetulnya lebih esensi bagaimana pemberdayaan masyarakat. Dalam situasi seperti ini dengan pola bantuan, di satu sisi memang juga ada nilai positif gitu kan, tapi di satu sisi juga tetap tidak terlepas dari hal yang negatif gitu. Artinya ini mau dilihat dari sisi yang mana. Tapi alangkah baiknya sebetulnya perlu ada pemberdayaan terhadap masyarakat. Akhirnya tidak ada lagi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Faktanya ya hari ini bicara bantuan pemerintah, konteksnya hari ini ya, itu selalu ada perbedaan pendapat, selalu ada juga pada akhirnya ketidak tepat sasaran di lapangan. Walaupun secara itu berbeda pendapat itu baik sebenarnya, tergantung menyikapinya itu tadi tergantung menyikapi seperti apa. Tapi paling tidak harusnya kan ini bisa berinovasi, bisa cek lapangan gitu. Tadi kasusnya seperti apa,
Akhirnya setiap kebijakan pemerintah memang ini sesuai yang menjadi kebutuhan masyarakat. Contohnya apa nih Kang? Tadi kan kita bahas ada sisi positif dan negatifnya untuk pemberdayaan masyarakat sendiri ya. Contohnya kan yang akan tahu gitu ya, di wilayah lah, di wilayah akan lah kita bisa bicara seperti itu. Seperti apa sih Kang? Contohnya gitu, salah satunya apa sih gitu kan? Nah, bicara bantuan pemerintah hari ini kan macam-macam kan. Ada yang disebut namanya BLT dana desa. Ini yang bersumber dari APBN melalui pemerintah desa yang kemudian diklasifikasi untuk bantuan langsung tunai. Ini uang cash. Ada juga BST, bantuan sosial dari pemerintah juga. Ini uang cash yang penyalurannya lewat kantor pos. Ada juga bantuan banprop dari provinsi, gitu kan. Ada juga bantuan pemerintah, banpres, gitu kan. Banyak lah macam-macam bantuan. Ada juga ini satu lagi yang menarik menurut saya, ini program sembako. Nah, kalau ini sebutnya bukan apa namanya, bukan bantuan yang seperti yang lain ada ketika masa pandemi gitu, tapi ini memang program yang sudah berjalan. Tapi ada nilai tambah ketika memang dalam situasi pandemi gitu kan. Ini untuk menjaga kekuatan masyarakat gitu kan, menjaga dalam artian kalau dulu hanya dikasih beras, terus hari ini kan komoditinya ditambah. Ada vitaminnya, ada karbohidratnya, ada protein hewani, protein nabati. Ya mungkin ini dalam rangka juga menjaga kekuatan tubuh masyarakat ya supaya lebih sehat, terjaga dan lain-lain, mungkin begitu. Yang saya tahu kan itu program sembako itu bantuan non tunai ya, artinya bantuan pangan non tunai ya. Artinya di situ ada 9 bahan pokok yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Artinya masyarakat membutuhkan itu nggak menurut Akang nih? Kalau bicara butuh atau tidak butuh, saya yakin masyarakat pasti tetap membutuhkan kan begitu. Cuman program ini pas atau tidak kan itu yang kemudian harus kita garis bawahi. Nah, ada nilai yang paling menarik kalau bicara BPNT. Di satu sisi ini diberikan bantuan untuk masyarakat, tapi ada nilai plusnya bahwa ini juga mendobrak perekonomian di tingkat bawah. Artinya ada satu roda perekonomian baru yang memang ini bisa dijalankan oleh orang banyak gitu. Nah, menurut saya program BPNT ini bagus kalau memang kemudian dijalankannya sesuai dengan spirit yang memang seharusnya gitu kan. Karena waktu itu kalau nggak salah Bu Menteri juga pernah menyampaikan program ini harus menjadi roda perekonomian baru untuk masyarakat. Artinya masyarakat siapapun kalau memang punya kemampuan untuk terlibat dalam program ini ya dibuka leluasa lah kan gitu. Dan menurut Akang sudah efektif belum gitu kan untuk pemberdayaan masyarakatnya, untuk pendongkrakan perekonomiannya. Yang sekarang program sedang berjalan seperti apa itu kan, coba Kang? Nah, ini yang sedikit memang di berbagai daerah bermacam-macam, situasinya pasti berbeda, kondisinya berbeda tergantung bagaimana kondisi di wilayah masing-masing. Tapi paling tidak kalau untuk bicara di wilayah Bogor Barat secara umum hari ini memang sudah terbuka. Artinya banyak potensi-potensi lokal yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program ini, entah dari sisi pengadaan sembakonya atau yang lain-lain. Ini menjadi nilai plus. Kenapa? Karena di satu sisi juga ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang tidak banyak orang tahu. Contohnya misalnya ada potensi lokal yang mengadakan telur misalnya untuk menyuplai ke warung atau agen. Di sini ada proses packing dan ini juga melibatkan masyarakat sekitar ikut bekerja lah. Artinya ada sumbangsi dari program ini, memang banyak orang yang tidak tahu kan begitu. Ini menurut saya positif gitu. Artinya secara sosialisasi pemerintah sendiri terkait program tersebut sejauh mana kan yang akan tahu? Yang tadi akan sebutkan juga sebagai pengusaha, artinya seperti apa itu? Kalau saya melihat di sini kan memang tidak ada sosialisasi yang masif kan. Sosialisasi ini tertahan sampai hanya bagi stakeholder yang ada. Contoh
dari pemerintah pusat ke provinsi ke kabupaten, paling selesai sampai ke kecamatan. Nah, di kecamatan ini memang ada tenaga pendamping program sembako, kita tahu itu TKSK. Nah, ini mungkin hanya sampai di arah sana. Tapi hari ini banyak orang yang sudah tahu terkait program ini gitu loh. Artinya kalau tadi akan katakan sejauh mana sih sosialisasi pemerintah, nah ini menurut saya kurang masif. Artinya ya mohon maaf, ada juga di beberapa kecamatan hiruk pikuknya terkait program ini gitu kan, tidak ada ketegasan dari pemerintah. Dalam hal ini ya mungkin Dinsos tidak pernah melakukan investigasi lapangan ketika memang ada persoalan. Terkadang tidak mau tahu gitu, padahal ini tanggung jawab Dinsos sebagai tikor tingkat kabupaten kan gitu. Artinya minim pengawasan mungkin gitu ya, bisa disebut seperti itu mungkin. Ya minim pengawasan. Minim pengawasan. Nah, di program BPNT sendiri kan tentunya ada komoditi-komoditi yang memang harus diberikan ke masyarakat gitu ya. Akan tahu nih spesifikasinya seperti apa itu Kang? Ada nggak sih di aturan itu yang menentukan bahwa contohnya kualitas beras gitu kan, atau komoditi yang lainnya gitu kan? Kalau kita sedikit dibuka lah Kang ya, terkait bagaimana rentetan program ini, kenapa hari ini hadir program sembako. Ini kan salah satu program yang berkaitan dari waktu ke waktu ya. Kita tahu dulu ada yang namanya Raski gitu kan, terus ada Rastra, terus ada juga BPNT, dan hari ini menjadi program sembako. Nah, di aturan itu memang ternyata pemerintah mengeluarkan pedoman umum. Nah, dalam pedum itu yang memang menjadi kewajiban masyarakat yang harus didapatkan dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu untuk unsur karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral. Itu adalah yang harus didapat oleh masyarakat. Jadi itulah poin-poin tadi yang 4, sekurang-kurangnya 4 tadi yang harus didapat oleh masyarakat. Artinya ada kualitas yang harus dikedepankan mungkin Kang ya? Ya, betul. Seperti beras mungkin dengan itu mengacu kepada harga pasar atau seperti apa itu Kang? Contoh beras lah gitu. Ini yang memang hari ini menjadi polemik ya. Jadi banyak orang yang diskusi, tapi memang tidak tahu dasarnya, terkadang begitu. Hari ini kalau bicara beras, sebetulnya kan di Pedum itu jelas bahwa pengadaan beras itu dalam konteks kualitas itu ya premium kan begitu. Yang kedua, kalau bicara harga, ini yang kadang-kadang memang menjadi perbincangan lah di masyarakat, karena faktanya masyarakat kalau beli itu ada yang di harga 9.000, 10.000 dan lain-lain. Yang berbeda dalam program ini, karena ini adalah beras kemasan, beras kemasan ini memang diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan kan begitu, bahwa beras kemasan itu harus bermerek gitu kan, harus berizin edar, harus terdaftar di Kementan begitu. Nah, ini tidak sembarang beras bisa masuk sebetulnya, karena kalau dalam aturan itu ketika beras ini tidak berizin edar, tidak berizin merek dan lain-lain, artinya kan barang ini ilegal. Ada nggak sih yang seperti itu kan? Ya mungkin satu yang dua mungkin akan melihat gitu kan di situasi masyarakat gitu. Ya 1-2 masih ada. Masih ada. Nah, makanya inilah dibutuhkan ketegasan pemerintah, bukan dalam untuk menghentikan roda perekonomian yang sedang berjalan. Tapi paling tidak ada pembinaan lah dari pemerintah bagaimana seharusnya beras kemasan itu kan begitu. Artinya ada edukasi yang berjalan sehingga orang tidak lagi buta aturan gitu. Artinya mereka berdagang, berjualan beras ini di atas aturan kan begitu. Nah, kalau yang saya lihat ya wajar saja kalau kemudian hari ini masih ada beras beredar tanpa izin gitu kan. Karena memang tidak ada ketegasan dari pemerintah dalam hal ini, ya konteksnya Dinsos atau misalnya di Sperindag gitu kan. Nah, ini tidak ada pembinaan ke arah sana. Yang menjadi banyak pertanyaan atau yang menjadi polemik di saat ini atau program BPNT ini, contoh untuk supplier kan, supplier sendiri apa ditentukan
oleh mungkin pemerintah atau memang karena tadi menggali potensi masyarakat itu agar masyarakat pun secara ekonomi bisa mendongkrak gitu kan. Itu seperti apa kan sebenarnya aturan itu sih? Apa harus memang supplier yang memang sudah ditunjuk gitu oleh pemerintah, artinya pemerintah pusat gitu. Atau seperti apa sih? Nah, ini juga yang terjadi di lapangan kan. Jadi banyak orang yang mengklaim atas siapa dan dengan siapa. Padahal di sini tidak diatur sebetulnya. Yang terpenting adalah agen mendapatkan barang yang bisa dipertanggungjawabkan secara aturan kan begitu. Nah, tinggal bagaimana masyarakat atau potensi lokal ini menyesuaikan dengan aturan yang ada kan begitu. Kalau kemudian tadi disampaikan bahwa ada nggak sih pemerintah menunjuk siapa begitu, ini dipastikan tidak ada. Tidak ada karena kapasitas itu untuk menunjuk siapa penyuplainya, bekerja dengan siapa itu ada di agen. Jadi agen punya kewenangan, dia punya aturan, dia punya pedum gitu kan, dia harus bekerja sama dengan siapa kan begitu. Jadi tidak ada satu keharusan ini harus disuplai oleh siapa, itu tidak ada. Artinya pasar bebas ya. Artinya masyarakat yang memang memiliki kapasitas, yang memang memiliki modal bisa artinya kan untuk menjadi supplier BPNT. Sangat bisa. Berarti di kalangan masyarakat sendiri sudah belum kan dilakukan seperti itu? Atau mungkin karena tadi sosialisasinya yang minim mungkin kan ya, sehingga masyarakat tidak tahu, akhirnya timbullah dugaan-dugaan mungkin ya ada salah satu PT ataupun supplier gitu menjadi mensuplai ke salah satu agen yang sudah ditentukan gitu. Sebetulnya begini ya, kalau saya melihat ini pure adalah keputusan ada di bawah. Artinya tidak ada intervensi dari pemerintah dalam hal ini misalnya Dinsos. Saya pastikan itu. Sebetulnya yang menjadi kekurangan Dinsos pada hari ini adalah pembinaan dan sosialisasi terhadap memang yang menjadi kepentingan dalam program ini. Adapun di bawah pada akhirnya tadi yang akan katakan sudah berjalan atau belum kan begitu. Memang masyarakat terutama di Kabupaten Bogor sekarang sudah muncul potensi-potensi lokal yang ikut berperan dalam program ini, terlibat secara aktif gitu kan. Nah, maksud saya di dalam konteks ini harusnya ini kan bisa tertib. Karena ini berbicara tidak hanya untuk bagaimana penyaluran sembako, tapi juga spirit pemerintah pusat mendorong dan mendobrak perekonomian bawah agar perputaran ekonomi ini, perputaran uang ini tidak keluar jauh gitu loh. Artinya bisa dirasakan oleh semua kalangan di bawah ya terutama. Jangan sampai ada monopoli dari luar kan begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi konsen potensi lokal bahwa ini jangan sampai terjadi. Kalau kemudian masih ada potensi lokal yang mampu, kenapa harus diberikan kepada orang luar kan begitu. Artinya begini kan, ketika tadi kita berbicara bahwa siapa saja bisa mendongkrak itu, artinya apa enggak semeraut nantinya gitu kan, sehingga orang atau masyarakat warga yang memiliki modal besar gitu kan berlomba-lomba gitu menjadi supplier ya, efektif nggak kira-kira itu kan? Nah, ini yang memang harus harus betul-betul ada pembinaan dari Dinsos. Dinsos sebenarnya jangan pernah takut, yang pernah khawatir ketika memang melakukan pembinaan itu. Sifatnya kan bukan mengarahkan atau pengkondisian, tapi memberi pemahaman terhadap agen bahwa aturannya seperti ini loh, kan begitu harusnya. Ini kan hari ini jujur ada beberapa, saya nggak sebut kecamatannya, ada dalam situasi tekanan kan. Artinya tekanan dari mana? Tekanan ini mereka harus dengan PTA, PTB, PTC kan begitu. Nah, ini yang harusnya tidak boleh terjadi. Karena sejatinya program ini hadir untuk mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan kan begitu. Tidak ada dalam situasi yang tertekan gitu kan. Udah mau pandemi gitu kan. Semuanya sulit, terus jiwanya juga sulit juga kan, kasihan gitu kan. Nah, ini yang menurut saya perlu
menjadi konsennya pemerintah dalam hal ini ya Dinsos. Dinsos ya. Artinya tingkat wilayah lah gitu. Ya. Kalau pemerintah pusat rasanya sudah maksimal lah ya. Pemerintah pusat sudah sangat konsisten lah. Artinya ini menjadi PR juga ya untuk Dinsos Kabupaten Bogor lah kita bilang agar jelas. lebih tadi itu rapot merah lah. rapot merah ya, agar lebih selektif lah ya, agar lebih selektif dalam segi pengawasan mungkin ataupun segi sosialisasi gitu kan. Betul. Dengan adanya BPNT sendiri banyak juga kan yang saya dengar juga adanya agen-agen dadakan gitu kan, yang tadi itu ketika masyarakat akan mencairkan atau akan menebus BPNT sendiri, sembako sendiri, seolah-olah diarahkan oleh agen yang memang baru gitu kan, oleh salah satu pihak gitu. Menyikapinya seperti apa sih? Sebetulnya ini kan berkaitan dengan e-warung ya, kalau saya lihat bahwa e-warung yang ditunjuk ini adalah memang basisnya atau basicnya menjadi e-warung yang sembako. Tapi faktanya memang saya tidak tahu ini prosesnya seperti apa, dan yang jadi pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas semua ini kan. Tapi paling tidak perlu dirapihin lah, dalam arti tadi yang akan sampaikan pengkondisian misalnya kan, dipaksa untuk belanja ke siapa gitu kan. Menurut saya kalau untuk itu sudah diatur kan, artinya di setiap desa itu ada e-warung yang ditunjuk oleh pemerintah, ada verifikasi dan lain-lain. Itu lebih kepada bagaimana kesiapan agen untuk pengadaan barang. Nah, makanya sebetulnya disebut susah-susah gampang kan. Susahnya ya memang menjaga kualitas. Kalau orang suruh kirim misalnya telur ya banyak bisa aja kan gitu, tapi kualitasnya seperti apa? Artinya kembali lagi gitu kan ke aturan tadi, ke aturan tadi dari Pedum tadi, secara kualitas dan yang lainnya harus sesuai gitu. Sementara kan yang tadi akan sebutkan adalah di beberapa kecamatan yang memang tidak memikirkan kualitas gitu kan. Artinya kualitas barangnya seperti apa yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah tadi gitu kan. Nah gitu. Jadi harapannya kan ke depan lah gitu ya, kita berbicara sekarang aja gitu kan, karena ya sudah lah gitu kan. Seperti apa sih kan seharusnya baik dari tingkat wilayah ataupun pusat. Saya sih berharap dalam situasi terakhir hari ini lah banyak KPM yang saldonya kosong. Artinya pemerintah juga sudah konsisten terhadap itu. Kita bisa lihat di keputusan yang terbaru dari Dirjen BNF lah. Itu sudah dibuktikan oleh pemerintah pusat. Artinya ini akan terrealisasikan. Itu kan tanggung jawab pemerintah pusat ya. Adapun dalam hal ini ya pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinsos, ya jangan sampai kemudian tutup mata dalam situasi seperti ini. Artinya lakukanlah pembinaan, lakukan sosialisasi, jangan ragu untuk turun kan begitu. Adapun untuk di bawahnya dalam hal ini pemerintah kecamatan selaku Tikor gitu, TKSK, ya lakukan tugas di fungsinya masing-masing. Artinya yuk sama-sama jaga program ini, jaga apanya ya, jaga kualitasnya, jaga penyalurannya, hingga sesuai aturan lah ya. Sesuai aturan, pada akhirnya masyarakat ya tidak dirugikan, masyarakat mendapatkan barang yang sesuai, masyarakat mendapatkan barang yang harganya juga terjangkau. Artinya tujuan program ini tercapai secara tuntas, maksimal lah ya, maksimal. Nah tadi kita bicara kualitas itu untuk masyarakat. Setahu akan ada nggak sih masyarakat yang mengeluhkan terkait komoditi yang ada gitu? Kalau itu sebetulnya di wilayah masing-masing kecamatan berbeda kan ya, tergantung suplainya siapa. Tapi kalau hari ini saya belum melihat keluhan masyarakat. Sebetulnya keluhan ini sebetulnya di masyarakat sih sebenarnya nggak ada, karena masyarakat ketika menerima beras, telur dan lain-lain ya terima gitu kan. Masyarakat juga punya hitungan. Justru gonjang-ganjing ini kan atas banyaknya kepentingan kan sebetulnya ke arah sana. Jadi kepentingan beberapa pihak yang ingin ikut terlibat dalam program ini sebetulnya. Kalau nggak begitu, saya pikir jalan-jalan aja. Artinya masyarakat mah apa yang dikasih pemerintah ya sudah saja gitu kan. Yang menjadi gunjang-ganjing yang maksud Kang Asep ini artinya ada pengondisian ataupun
persaingan bisnis mungkin kan, seperti itu kali ya. Ya kita tidak bisa menafikan itu kan, artinya situasi itu pasti ada, terlepas itu bermainnya di wilayah mana saya nggak bisa jawab, tapi paling tidak kalau untuk masyarakat sih kondusif. Ya faktanya ya sejauh ini kan nggak pernah ada persoalan gitu. Adapun persoalan ini karena tadi ada kepentingan, permainan dan lain-lain. Harusnya kan kalau kemudian Dinsos melihat ini gitu, berapa sih jumlah penerima manfaat dari program ini se-Kabupaten Bogor? Kan begitu. Ini kan totalnya sangat banyak kan. Kenapa sih nggak dicoba diklasifikasikan? Ada berapa supplier kan begitu? Kalau kemudian memang tujuannya untuk menertibkan, pertanyaan saya mau sampai kapan ini terus seperti ini? Yang kasihan ini kan yang di bawah. Setiap hari terus benturan. Nah, apakah pemerintah tidak melihat itu? Dalam hal ini ya Dinsos misalnya. Kenapa sih ini dibiarkan selarut itu gitu? Padahal Dinsos punya kapasitas untuk itu. Artinya akan setuju nggak kalau misalkan adanya carut marut terkait itu, sehingga pemerintah pusat mengambil sikap bahwa harus ada supplier atau perusahaan yang ditunjuk nanti untuk menyalurkan itu? Ya lebih tepatnya penertiban ya. Penertiban dalam artian supaya program ini bisa berjalan secara konsen, bisa berjalan secara efektif, bisa berjalan secara kondusif. Artinya tertib, Kang. Nah, dalam hal ini kan pasti dong pemerintah punya pola dan skema strategi, kan harusnya begitu. Karena itu tanggung jawab itu ada di pemerintah, bukan di kita gitu. Kita tidak bisa melakukan apapun, tapi pemerintah dengan kewenangannya sangat bisa melakukan itu. Kenapa ini tidak pernah dilakukan? Ini yang jadi pertanyaan saya. Gonjang-ganjing ini selalu ada, tapi pemerintah membiarkan itu gitu. Pada akhirnya setiap hari kan ada selalu pemberitaan di media terkait A, terkait B. Nah, ini mau sampai kapan gitu? Harusnya pemerintah coba ini diterjunlah, diinvestigasi di lapangan. Ada apa kan begitu ya? Kalau kemudian pemerintah punya solusi, ya laksanakan kan gitu. Ada berapa sih penyuplai di wilayah Kabupaten Bogor? Artinya lokal ya. Karena tadi kan kita berbicara lokal untuk mendongkrak perekonomian lokal seperti itu ya. Betul. Artinya pemerintah lebih selektif lah. Lebih selektif. Ini kan bisa kan ditertibin. Oke, untuk wilayah barat ada berapa supplier, coba dibagi kan begitu. Yang terpenting tidak ada yang namanya merugikan KPM kan begitu, dan bisa menjaga kualitas kan begitu, dan aturan juga dipakai. Dalam hal ini ya bicara aturan beras misalnya, bahwa harus berizin edar, berizin kemas, tersertifikasi timbangannya, termasuk juga bermerek lah. Nah, artinya ada pembinaan dari pemerintah terhadap program ini gitu loh. Jangan kemudian tutup mata. Saya melihat pemerintah ini merasa ketakutan, padahal dia punya kewenangan. Yang terpenting sesuai prosedur gitu loh, aturan, gak usah ragu-ragu. Nah, kalau begini terus mau sampai kapan kan gitu, persoalan ini akan selesai gitu. Ya, kalau kita berbicara tadi pemerintah seolah-olah takut untuk terjun gitu kan. Menurut Akang nih, kira-kira deh, ada nggak sih dugaan-dugaan lobby-lobby pengusaha gitu, sehingga pemerintah sendiri tutup mata, atau artinya sosialisasi itu tidak berjalan gitu kan? Sebenarnya begini kan, kalau lobby ya itu pasti ada, tapi kemudian clearnya di mana, saya pikir juga nggak begitu ya. Artinya begini, pemerintah itu punya kewenangan untuk menangani ini gitu. Yang menjadi soal ini kan bansos ini kan sangat sensitif lah. Pemerintah juga nggak mau salah langkah. Nah, ini ya tidak ada yang bisa meyakinkan pemerintah untuk ngeberesin ini kan, karena situasinya sangat carut marut. Pemerintah juga bingung nih mau turunnya harus seperti apa, padahal turun saja sesuai dengan aturan gitu. Jadi jangan pernah ragu kalau memang itu dia berjalan di atas aturan. Sekarang harapan terakhir ya untuk mungkin kita berbicara wilayah atau pusat lah gitu kan, harus seperti apa kan menurut Akang sebagai tokoh muda Kabupaten Bogor? Harapan saya kan
sederhana sebetulnya. Apa yang sudah menjadi aturan itu yang dijalankan. Itu poinnya. Yang kedua, pemerintah jangan pernah ragu untuk melakukan hal-hal yang positif dalam rangka tadi pembenahan, pembinaan dan sosialisasi agar kemudian tujuan dari program ini ya bisa tercapai gitu secara tuntas. Yang jadi masalah hari ini saya melihat semua stakeholder tutup mata gitu. Diduga tutup mata ya. Tutup mata. Tutup mata ya. Karena takut. Ah. Karena takut jujur. Padahal nggak usah takut. Kalau memang itu berjalan di atas aturan. Saya harapan saya itu semuanya harus berjalan di atas aturan itu. Oke. Mungkin cukup sekian bincang-bincang dengan Kang Asep ya sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Bogor. Mungkin harapannya seperti itulah. Masih banyak PR pemerintah yang harus dibenahi ya. Apalagi terkait bansos ya Kang ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa untuk Indonesia.